Halo semuanya, balik lagi di channel Arur Cerita Film. Dan kembali kita akan melanjutkan serial zombie The Walking Dead. Dan kali ini kita akan lanjut ke episode keempat. Persiapkan cemilan dan kuota injek kalian untuk terus menyaksikan The Walking Dead season pertama. Episode keempat ini diawali dengan diperlihatkannya Andrea yang sedang memancing ikan bersama adiknya, yaitu si cantik nan bohai Amy. Sambil curhat ceria, mereka berharap bisa mendapat banyak ikan, terlebih orang-orang di pengungsian mulai kehabisan stok makanan. Sementara itu, Abah Dale yang sedang memantau situasi tiba-tiba heran saat melihat Jim sedang sibuk menggali sesuatu. Kembali pada Rick dan yang lain, Daryl yang frustasi setelah kakaknya menghilang langsung menyalahkan T-Dog. Akan tetapi Rick berusaha mencegahnya dengan todongan senjata. Lantas apa boleh buat, Daryl hanya bisa membungkus tangan kakaknya dan menyimpannya di dalam tas milik Glenn. Dan kini Daryl yang ahli dalam pemburuan berusaha mengikuti jejak darah karena bisa saja kakaknya belum jauh dari tempat ini. Melihat dua zombie yang tumbang, Daryl pun menduga jika Dixon yang telah melakukannya. Dirasa semakin dekat, mereka pun kembali melakukan penelusuran. Melihat bekas bakaran daging, Rick pun menduga jika Dixon telah membakar luka untuk menghentikan pendarahan. Dan saat mereka melihat kaca yang pecah, Daryl yang merasa kakaknya telah kabur berniat untuk mencarinya sendirian. Namun Rick yang mengerti dengan keadaan Daryl memintanya untuk tenang dan jangan gegabah. Dan kini T-Dog menyarankan mereka untuk mengubah rencana dengan mencari tas persenjataan terlebih dahulu. Sementara di sisi lain, Abah Dale yang khawatir langsung menghampiri Jim yang sedang fokus menggali lubang. Melihat tingkah Jim yang aneh, Dale memutuskan untuk memberitahu teman-temannya. Sementara itu, Andrea dan Amy terlihat membawa banyak sekali ikan untuk cadangan makanan. Jelas saja hal itu membuat semua orang bahagia. Hingga di tengah perbincangan, Abah Dale memberitahukan tingkah Jim yang terus-terusan menggali banyak lubang kubur. Sesampainya di lokasi, Shane yang melihat Jim kelelahan menyuruhnya untuk berhenti dan mengatakan apa yang sebenarnya sedang ia lakukan. Namun tetap saja Jim tidak menggubrisnya. Dirasa pikiran Jim sedang stres, Shane berusaha menghentikannya secara paksa. Jim. Setelah Jim diamankan, Abah Dale yang penasaran langsung menanyakan alasan Jim menggali lubang sendirian. Lantas bagaikan seorang IndiHome, Jim mengatakan jika dalam mimpinya semalam ia mendapat sebuah perintah untuk menggali banyak lubang. Tak cuman itu, kedatangan Rick dalam kelompok ini akan menjadi sebuah harapan untuk kelangsungan hidup kelompoknya. Kembali pada kelompok Rick, dalam usahanya mendapatkan tas persenjataan, Glenn yang mengetahui seluk-beluk kota langsung membuat rencana yang sangat matang. Di samping membuat rencana pengalihan zombie, Glenn pun mengajukan dirinya sebagai orang yang akan mengambil tas itu. Mendengar kemampuan Glenn yang cukup berguna, Daryl yang penasaran menanyakan pekerjaan Glenn sebelum wabah zombie terjadi. Dan ternyata Glenn hanyalah seorang kurir pengantar pizza. Dirasa semua orang sudah mengerti, mereka pun bergegas untuk beraksi. You got some balls for a Chinaman. Sementara itu, Daryl yang sedang berjaga tiba-tiba kedatangan seorang pemuda bersetelan GTA. Dan saat Daryl menghadangnya, pria cepak Ronaldowati ini malah berteriak memanggil kelompoknya. Mendengar hal itu, Rick dan T-Dog langsung menghampiri Daryl. Are you the man? Stop! You're gonna bring the geeks down on us. The bag, Buckle! Take it! Take it! Suwe sekali meski tas senjata berhasil diambil, namun Glenn malah diculik geng Meksiko.
Singkat waktu, Rick yang berhasil mengamankan salah satu dari mereka langsung melakukan interogasi agar si cepak Ronaldowati ini memberitahu tempat Glenn disekap. Kemudian Rick meminta si cepak ini untuk melakukan kesepakatan dengan kelompoknya yang telah menculik Glenn. Singkat waktu, akhirnya mereka sampai di markas geng Meksiko. Saat bertemu dengan ketua geng bernama Gurelmi, Rick memintanya untuk melakukan penukaran si cepak dengan Glenn. Namun ia yang tak terima karena bola anak buahnya terkena panah, meminta Rick untuk mengembalikan tas senjatanya jika kesepakatan ingin berjalan lancar. Or not. Di tengah situasi tegang, Gurelmi memberi waktu pada Rick untuk berpikir dan kembali ke tempat ini dengan kesepakatan. Sesaat kemudian, Daryl merasa jika Rick tidak perlu menukarkan senjata dengan Glenn. Namun Rick yang memiliki hutang nyawa pada Glenn tetap akan menyelamatkannya dengan akan memberikan sebagian dari senjatanya. Di dalam markas geng Meksiko, Gurelmi yang tahu Rick hanya memberikan setengah dari senjatanya merasa jika kesepakatan tidak bisa dibuat. Lantas Rick menjelaskan jika sebenarnya senjata itu adalah miliknya yang diambil dari polsek dan segini juga udah uyuhan. Ia pun langsung membebaskan si cepak dan meminta Glenn untuk dibebaskan. Akan tetapi dengan mental patungan, geng Meksiko ini malah menantang Rick berperang. Di tengah situasi tegang, tanpa diduga muncul seorang nenek peot yang memanggil nama Felipe. Nenek itu pun berkata jika ada pasien aki-aki yang asmanya kambuh. Dan saat si nenek melihat Rick yang berseragam polisi, ia pun meminta Rick untuk membantunya. Akhirnya, ketegangan pun bisa ditenangkan oleh neneknya Gurelmi. Betapa syoknya Rick saat mengetahui jika geng ini hanya berusaha melindungi orang-orang tua yang tak berdaya. Setibanya di ruang perawat, Rick akhirnya bertemu dengan Glenn tanpa luka sedikit pun. Menyadari geng-gengan ini hanyalah gimmick, Rick pun mengajak Gurelmi untuk berbicara. Ia pun mengatakan jika tindakan Gurelmi yang mengajak perang adalah hal yang bodoh. Terlebih jika hal itu terjadi, Rick akan merasa berdosa saat mengetahui Gurelmi dan yang lainnya merawat banyak lansia. Lantas Rick yang merasa iba akhirnya memberikan sebagian senjatanya supaya Gurelmi bisa mempertahankan tempat ini. Singkat waktu, saat Rick akan kembali pulang, ia pun panik saat melihat mobilnya hilang entah kemana. Dan mau tak mau, mereka harus berjalan ceker kembali ke pengungsian. Kembali ke pengungsian, Shen yang merasa Jim sudah tenang akhirnya melepaskannya dan mengajak Jim untuk makan malam. Sementara itu, dengan wajah bengep setelah dihajar Shen, Carol pun mengajak Ed untuk makan, namun Ed yang tengsin memilih untuk molor saja. Di malam harinya ketika semua orang asyik memakan ikan, Amy pun izin untuk kencing. Hey! Get him down! Oh my God. Right here. Dad, what do we do? Watch your way up here! Right in front of you! Stay with me. Come on, make your way to Winnebago! I don't know what to do. Setelah pertempuran berakhir, Andrea yang melihat adiknya Skara tak bisa berbuat apa-apa. Ia pun hanya bisa mewek dan meminta maaf pada Amy karena tak bisa menjaganya. Dan kini,
Jim akhirnya mengingat tentang mimpinya, dan inilah alasan mengapa ia menggali banyak kuburan. Lalu kira-kira bagaimanakah kisah kelanjutannya? Nantikan episode selanjutnya hanya di Alur Cerita Film.